Mari kita mengenalkan oligasi yang kita pelajari hari ini, masalah oligasi menggunakan Excel yang terutama berkaitan dengan hutang perusahaan. Di sini dapat kita lihat kasusnya sebagai berikut. Di sini saya mengambil kasus manajemen keuangan bisnis by Pak Fedy Chandra di PT Velita merencanakan untuk membuka usaha L dan usaha S, di mana investasi dibutuhkan bisnis untuk masing-masing sebesar 100 juta, di mana 200 juta rupiah dibutuhkan untuk bekerja dan 800 juta rupiah dibutuhkan untuk investasi. Struktur perusahaan saat ini adalah sebagai berikut. Hutang 20%, saham preferen 15%, saham biasa 60%. Sedangkan data-data lainnya adalah sebagai berikut: suku bunga yang dianggap bebas risiko adalah 6%. Returnnya diharapkan porsi pasar 10%, pajak perusahaan 30%, pasar perusahaan 1,2. Saham, harga saham saat ini adalah 1.000 rupiah. Dividen yang dibagikan tahun lalu sebesar 200 reinvestnya 10%. Untuk mendapatkan dana ini, perusahaan akan menerbitkan obligasi sebesar Rp 250 juta dengan nilai sebesar Rp1.000. Biaya emisi untuk menerbitkan obligasi tersebut selama 1 tahun. Beta atau risiko pasar, beta sama dengan 1, artinya jika return IHSG naik 10%, maka return saham YBS naik 10%. Sebaliknya, jika return IHSG return 10%, maka return saham YBS juga turun 10%. Beta sama dengan 0,5, artinya jika return IHSG naik 10%, maka return saham YBS naik 5%. Sebaliknya, jika return IHSG return 10%, maka return saham YBS juga turun 5%. Beta sama dengan 1,5, artinya jika return IHSG naik 10%, maka return saham YBS naik 15%. Sebaliknya, jika return IHSG turun 10%, maka return saham YBS juga turun 15%. Beta min 1, artinya jika return IHSG naik 10%, maka return saham YBS turun 10%. Sebaliknya, jika turun IHSG turun
diskon 10%, maka return saham YBS juga naik 10%. Hutang saham referen, saham biasa. Keterangan return bunga dividen jika perusahaan rugi, bunga atau dividen. Hak suara jika likuidasi, risiko, return yang diharapkan, biaya modal perusahaan. Hutang saham referen, saham biasa. Hutang ada, saham referen ada, saham biasa ada. Jika perusahaan rugi, bunga dividen ada, di hutang ada, di saham referen ada, di saham biasa tidak ada. Hak suara di hutang tidak ada, saham referen ada, di saham biasa ada. Jika likuidasi, hutang pertama, saham referen kedua, saham biasa terakhir. Risikonya di hutang rendah, saham referen sedang, saham biasa tinggi. Jadi risiko di saham biasa lebih tinggi. Return yang diharapkan, biaya modal perusahaan di hutang rendah, di saham referen sedang, di saham biasa tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan dana investasi, perusahaan akan menerbitkan referen sebanyak 1.000 lembar dengan harga Rp1.500 per lembar. Dividen akan diberikan adalah sebesar Rp125.000 dan biaya emisi saham 2%. Laba ditahan perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk menandai investasi sebesar Rp300 juta. Sisanya dipenuhi dengan menerbitkan saham baru, biaya emisi saham 2%. Dengan investasi 100 juta diharapkan akan diperoleh cash inflow sebagai berikut. Jika harga emas melonjak akibat perang, maka kita dapat prediksikan kondisi usaha di premis 20% dan optimis di 200%. Terus kita diminta untuk menghitung usaha tersebut layak dijalankan oleh perusahaan atau usaha S. Kita gunakan analisa dengan payback di